Penyanyi Rosa mendadak bikin pengumuman yang menghebohkan. 17 tahun cerai dari drummer Yoyo Padi. Rosa mengumumkan anak angkat perempuan berusia 2 tahun yang diberi nama Raina Mikaela Almahira. Rosa mempublish Raina bertepatan dengan Hari Asyura atau Lebaran Anak Yatim 10 Muharram 1448 Hijriah. Siapa Raina? Dari mana asal-usul silsilah keluarga? Dan bagaimana proses adopsinya? Rosa belum mau buka suara. Yang jelas kehadiran Raina membuat bahagia Rosa. Anak kandungnya Rizky Langit Ramadan juga menerima dengan tangan terbuka kehadiran sang adik angkat. Kehadiran Raina dalam kehidupan Rosa ibarat doa yang terjawab. Kesepian 17 tahun menjanda dan anak sematawayang sudah dewasa, Rosa memang sangat mendambakan punya anak perempuan. Nikah lagi nggak sih gitu? Gue lebih pengen punya anak sih. Oh ya? Kayaknya lu mah suka sama anak perempuan deh sebenarnya. Gue insya Allah mudah-mudahannya. Loh? Pengen punya anak perempuan? Punya anak perempuan. Ya itu cuma cita-cita lah. Mudah-mudahan kalau Allah berkehendak kan bisa aja. Amin. Mau kali ya? Enggak adanya juga. Nanti aja. Ada aja. Aku mau. Mau. Pastinya aku bakalan seneng banget. Pasti akan bahagia banget. Doain aja ya. Tahu bisa juga nggak sih? Ini kalian memberikan harapan-harapan deh. Kebahagiaan dan keberkahan mengadopsi anak juga dirasakan Sultan Andara Raffi Ahmad. Meski sudah dikaruniai 2 anak lelaki dan mengadopsi Ranaima Malika Raudia Andara alias Lili, Raffi dan Nagita Slavina dikabarkan mengadopsi lagi anak laki-laki bernama Muhammad. Ini Mama Gigi lagi menggendong bayi. Ini gue juga sempet tanya sama Raffi nih di grup pribadi kita ya. Gendong bayi yang kemarin tiba-tiba, baru lagi nih Pi. Mau nambah lagi Pi? Enggak, Gigi pertama kan mikir-mikir udah nggak usah, nggak apa-apa. Ini anak nih rezeki. Maksudnya suatu hari dia mau nanti gimana ya silakan aja. Tapi kita urus aktenya dengan baik. Dan ada pernah bilang, Vi jangan ngomong gitu dong. Nanti kasihan anaknya udah besar. Nanti kasihan kalau dia maksudnya baca bahwa dia ini. Lo gue bilang. Beda kalau gue ini permasalahan kita public figure. Cepat atau lambat anak pasti itu akan tahu. Benar. Betul. Setali 3 uang dengan Raffi dan Gigi, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila juga menemukan keberkahan usai mengadopsi Siti Aminah. Siti Aminah diadopsi Dhani dari sebuah panti asuhan di Solo, Jawa Tengah. Bocah perempuan ini begitu istimewa. Ahmad Dhani dan Mulan sampai menggelar akikah putri angkatnya ini di rumah kerabat Keraton Solo. Siti Aminah datang, rezeki dan karir Ahmad Dhani serta Mulan jadi kian benderang. Tak hanya di jagat hiburan, tapi juga di dunia politik. Si bocah juga membawa berkah keselamatan. Siti Aminah ternyata jadi penyelamat ketika Maligai Dhani dan Mulan diterpa kegoncangan. Ya nggak apa-apa, kan emang mau ini apa, supaya nggak sepi di rumah. Yatim piatu ya. Udah lama. Pada usia sebulan. Pinkan Mambo lagi-lagi menebar sensasi. Setelah drama ribut cerai dengan Arya Khan, tak lagi ngamen di pinggir jalan dan tidak jualan donat online. Pinkan tiba-tiba muncul lagi. Ngamen lagi, jualan donat lagi, dan juga bareng Arya Khan lagi. Tapi kali ini, Pinkan ngamen dan jualan donat di sebuah mall di Tangerang yang ber-AC. Tidak kepanasan dan tidak berdebu. Iya seneng karena ini Mall Pinkan Mambo. Mall ini proyek kedua, jadi bisnis utamanya justru di jalanan. Ya jadi kalau udah di jalanan capek pindah ke mall gitu. Aku all out di lampu merah, juga all out di mana juga all out gitu. Putuskan kembali ngamen dan kembali jualan donat, resiko kembali dinyinyirin putrinya Michelle. Resiko pula dikatain downgrade. Tapi kali ini Pinkan tak peduli. Himpitan ekonomi mengalahkan rasa sungkan. Terjepit kebutuhan mengalahkan rasa tak enak hati. Ngamen di ladang baru, di mall, ternyata cuannya tak sebesar di jalanan. Tapi Pinkan dan Arya mencoba bersabar. Itu udah semuanya. Coba dihitungin. Dirapi-rapiin aja. 367 pemirsa, itu sejam. Sejam 360 tambah 150 baru 500 sejam. Konser di jalanan sejamnya 2 juta.
plus saweran 500. Jadi 2.500.000. Bisa ada tambahan 10 juta, 5 juta, 10 juta kayak gitu. Iya didengar. Ya area gitu dia. Kalau nggak julid nggak makan. Kan dia hasil julitan kebeli rumah. Rumahnya kan endorse donat kan udah berapa ratus juta. Julitin gua dapat 1 M, dia dapat 300 juta berapa lah. Merasa dibohongi Sena, Davina murka tak terima. Namun siapa sangka, entah karena kebawa baper gara-gara adegan, di balik layar, Asya Asunsao dan Arya Saloka ketangkep diam-diaman sama sekali tak bertegur sapa saat break syuting. Benarkah gara-gara mendalami peran, Asya dan Arya sampai ke bawah marahan? Ya, meski tak ada jawaban pasti dari Davina alias Asya, yang pasti Arya Saloka selalu punya cara menyatukan chemistry dengan lawan mainnya. Meski Asya terpaut usia jauh lebih muda, Arya punya jurus jitu mencairkan suasana dengan bercanda. Saat kami temui di sela-sela wawancara, Arya tak sungkan-sungkan mencoba menggoda Asya dengan canda. Akan mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Sukses di dunia hiburan, Faang vokalis Wali Band tak lupa dari mana berasal. Terlahir dari keluarga sederhana dan jebolan pesantren, diam-diam sudah 5 tahun ia bersama keluarga merintis sekolahan di kampung halamannya, Sukabumi, Jawa Barat. Baru-baru ini Faang secara eksklusif mengajak tim kami melihat gedung sekolah yang dibangun 3 lantai, lengkap dengan view Gunung Salak dan Gunung Gede. Ini adalah lapangan untuk anak-anak, untuk olahraga. Kemudian yang kita pijak sekarang ini insya Allah nanti akan dibangun untuk aula dan perkantoran. Ini lihat kelasnya ya. Wih, bagus ya. Masya Allah. Wih, luas banget. Alhamdulillah tuh banyak sekali kreasi siswa di sini. Ini salah satu kelasnya. Kelas yang lain hampir seperti inilah. Insya Allah tuh. Insya ya. Mau dijadiin tempat nongkrong nanti gitu. Ya maksudnya buat santai-santai di sini. Ya, menikmati pemandangan di sana. Ya, di sela-sela kesibukannya sebagai vokalis Wali Band, Faang berusaha mewujudkan mimpi kedua orang tua jadi orang bermanfaat lewat dunia pendidikan. Lihat saja, kepada tim kami, ayah 3 anak itu begitu bangga menunjukkan aksi anak didiknya main drum band. Seru banget. Tadi saya bilang kan ada atraksi dari drum band. Nih, lihat nih, Masya Allah. Punya sekolah sendiri benar-benar membuat Faang bangga melebihi kesuksesannya di panggung selebriti. Faang yang menjabat sebagai ketua yayasan, turun langsung berbaur dengan warga dan wali murid, menjalani pawai menyambut samenan atau celebration day anak didiknya. TK naik mobil. Kita jalan pawai ke daerah atas, kemudian balik lagi ke bawah. Lumayan perjalanan. Dan pagi-pagi jarang banget Jakarta menghirup udara seperti ini. Ya, Faang mungkin satu-satunya vokalis band yang menjabat sebagai ketua yayasan di dunia pendidikan. Saat mengikuti samenan, Faang bersama istri dan putra sulungnya ditodong tampil nyanyi oleh wali murid. Apa salahku, apa salah ibuku, timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku berjumpa. Kau bicara sebelum kau cerita semua. Kalau sebelumnya Ria Ricis identik dengan liburan ke luar negeri, wisata kuliner atau bikin konten seru di pasar, kini ada yang berubah drastis. Ricis jadi hobi dengan aktivitas menantang. Baru-baru ini menjajal olahraga ekstrim, yakni canyoning, olahraga yang merupakan perpaduan pendakian dan turun tebing di air terjun. Canyoning, nah itu bukan rafting. Kayak apa sih gelantungan-gelantungan gitu, aku juga gak ngerti. Lagi happening juga. Namun seperti biasa, apapun yang dilakukan Ricis pasti mengundang beragam reaksi.
Sebagian netizen memuji keberanian Ricis yang menunjukkan sisi petualang. Namun satu hal yang terlihat jelas, ada perubahan gaya hidup Ricis yang kini semakin dekat dengan alam. Lantas, benarkah Ricis hanya cari pelarian atas kegalauan hatinya? Terutama dalam mencari pendamping hidup? Atau Ricis lagi butuh banget validasi? Masalah jodoh dan lain-lain itu kayaknya kalau untuk sampai hari ini belum terlalu menjadi fokus utama. Cuma nggak tahu kalau Allah ke depan ngasih jodoh.